Oke, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang kami hormati, peserta seminar di kegiatan Kebinekaan Global. Perlu saya sampaikan, yang pertama adalah kegiatan kita di siang hari ini akan memaparkan materi berkaitan dengan hasil diskusi tentang kebinekaan global dengan tema dunia yang berwarna. Bersalaman itu saling bergenggaman supaya iman tetap menjadi tebal. Semakin kita mengenal keberagaman demi mewujudkan kebinekaan yang global. Satu tema yang akan kita angkat di siang hari ini. Oleh karena itu, kepada panelis pemapar yang pertama, kami persilahkan untuk menyampaikan materi konsep tentang kita satu kesatuan yang berbeda. Kami persilahkan kepada Bapak Dimas Bayu untuk memaparkan. Silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Danu. Konsep yang pertama, konsep satu, kita mempelajari tentang asal-usul, suku, dan leluhur. Sering dari kita merasa bahwa kita 100% Indonesia. Dilansir dari BBC News melalui kanal YouTube, menampilkan beberapa orang Indonesia yang melakukan tes DNA, dan hasilnya tidak 100% asli Indonesia. Menurut penelitian, orang Indonesia merupakan orang pendatang yang dibuktikan melalui genetika dan arkeologi. Dari hasil penelitian dan hasil tes DNA, akhirnya kita dapat memahami bahwa dalam darah kita terdapat berbagai unsur beragam bangsa. Pada diri manusia, ternyata tidak bisa dikatakan 100% dari ras yang sama. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa yang akhirnya membawa kita pada suatu titik di mana kita semua adalah satu sama terhubung. Nah, intisari dari konsep yang pertama ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia, rasa cinta tanah air tidak dapat diukur oleh istilah orang Indonesia asli, tidak asli, ataupun pribumi bukan pribumi, melainkan diukur dari bagaimana kita meletakkan hati untuk Indonesia. Memiliki pemikiran yang luas yang memandang bahwa kesatuan Indonesia tidak berasal dari identitas yang melekat dalam diri kita, namun berasal dari cara kita memandang perbedaan dan keberagaman sebagai satu kesatuan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Dani. Terima kasih Bapak Dimas Bayu atas pemaparan pada materi yang pertama, menarik sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita akan menyaksikan konsep materi yang kedua tentang ragam manusia, ragam bangsa, dan ragam bahasa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ardian Yuda Sabda. Kepada Bapak Ardian, waktu kami persilakan. Ya, PBB melaporkan populasi manusia saat ini telah mencapai 8 miliar manusia. Hal ini melonjak drastis, populasi manusia bertambah 1 miliar hanya dalam 11 tahun. Setiap insan manusia meninggali tempat yang berbeda, belahan bumi yang berbeda. Ada 5 benua, 197 negara, 7.099 bahasa etnik untuk berkomunikasi, serta ada 4.200 agama dan kepercayaan yang dianut. Selanjutnya ada ragam bahasa. Ini kalau dulu kita belajar mengenai norma kesusilaan, Bapak Ibu, salah satu penerapannya adalah mengucapkan kata-kata ajaib berikut ya. Terima kasih, maaf, permisi. Yang mana mengucapkan kata ajaib ini adalah sifatnya universal, berlaku di semua negara, berlaku bagi semua warga di dunia seperti itu ya. Ada misalnya terima kasih dalam bahasa Inggris, thank you, Arabic syukron, Korean kamsahamnida, Jepang arigato gozaimasu. Ada maaf dalam bahasa Inggris, sorry, Arabic afwan, Korean jusong hamida, Japanese gomen, permisi, English excuse me, Arabic afwan, Korean sili hamida, Japanese sumimasen. Selanjutnya, namun terdapat beberapa gestur atau simbol yang maknanya bisa berbeda di berbagai negara. Misalnya gestur oke yang tangan seperti ini. Di Amerika dan di Inggris artinya sama oke, tapi di Brazil ini berupa hinaan, kasar seperti itu. Kemudian di Rusia berarti kosong karena seperti angka 0. Kemudian di Jepang artinya uang. Keberagaman adalah mutlak adanya. Tidak ada satu orang pun yang berasal dari etnik yang sama.
dari satu etnik semata. Tidak ada orang yang paling Indonesia, tidak ada orang yang paling Arab, paling Eropa, dan sebagainya. Keunikan pun pastinya dimiliki oleh setiap insan. Jika kita dapat menyadari bahwa manusia, bangsa, dan bahasa di bumi yang kita tinggali ini adalah beragam, maka pasti akan tertanam kesadaran dalam diri kita untuk dapat berperan positif sebagai bagian dari masyarakat internasional, sehingga muaranya adalah perdamaian dunia yang mana juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian, saya kembalikan ke Pak Danu. Baik, terima kasih Bapak Ardian untuk pemaparan di materi konsep yang kedua. Menarik sekali bahwa prinsipnya setiap negara itu memiliki gestur bahasa yang simbol yang berbeda-beda. Namun demikian, peran serta yang positif dalam kancah internasional itu selalu diperlukan oleh setiap individu atau setiap bangsa demi kelancaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi konsep yang ketiga tentang keragaman tingkat dapat meningkatkan kecerdasan akan saya sampaikan sendiri. Ward Gardner, seorang ahli psikologi, mengatakan bahwa pada prinsipnya manusia itu ketika lahir diberikan 8 kecerdasan. Yang pertama verbal, linguistik, lalu logika matematika, kecerdasan spasial ruang, kinestetik, musikal, interpersonal, dan kecerdasan naturalis atau alam. Yang mana dari kecerdasan itu tentunya akan muncul, bahkan akan tenggelam dengan berjalannya usia menjadi lebih dewasa. Oleh karena itu, dari kesempatan ini, bagaimana sebuah keragaman itu dapat meningkatkan kecerdasan, tentunya akan dipengaruhi dari berbagai atau kedelapan kecerdasan tersebut dalam kehidupan manusia itu sehari-harinya. Berikutnya, ya, kalau kita mengambil nilai positif dari video ilustrasi tentang Ijal dan Ijul, kita bisa mengetahui bahwa dalam hakikatnya sebagai seorang manusia dikatakan bahwa Ward Gardner kecerdasan itu selalu tertanam di dalam diri manusia. Namun di dalam mengembangkannya perlu satu kemampuan khusus, yaitu adalah kecerdasan intrapersonal. Bagaimana seseorang itu mampu berkomunikasi, mampu menjalin hubungan pertemanan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, sehingga dalam kehidupannya akan mampu meningkatkan kecerdasan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, satu poin penting yang bisa kita ambil dalam keberagaman dapat meningkatkan kecerdasan adalah dengan melakukan komunikasi hubungan antar teman, ya tentunya dengan tidak memilah-milah teman akan mampu meningkatkan kecerdasan kita baik secara spiritual maupun emosional. Berikut itu tadi berkaitan dengan konsep materi yang ketiga. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan menginjak ke materi yang keempat tentang kerentanan di dunia dan kerentanan yang terjadi pada perempuan. Tentunya sangat menarik sekali materi ini yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Desi Purnamasari dan Ibu Desi Ratnawati. Kepada beliau waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Danu atas kesempatannya. Untuk yang konsep keempat ini terkait kerentanan di dunia dan kerentanan yang terjadi pada perempuan. Coba kita pikirkan bersama bahwa di dalam negara yang beragam, faktanya masih banyak tantangan diskriminasi, intoleransi dalam segala aspek. Masih terjadi berbagai belahan dunia. Berikut kerentanan yang terjadi di dunia dan kerentanan terhadap perempuan. Bahwa salah satu di negara Eropa, banyak orang merasa terancam oleh para pendatang, kaum imigran. Sikap antipati terhadap warga Muslim telah meluas di Eropa. Tetapi, budaya yang dibawa oleh pendatang ini dinilai memperkaya keragaman. Paru responden di Inggris merasa seperti orang asing di negerinya sendiri. Akibat banyaknya kaum pendatang memperkaya ranah budaya negeri mereka. Kemudian dalam artikel berjudul Muslim Rohingya di Genset, intoleran ada di Myanmar. Terkait keberadaan agama di sebuah negara membuat rezim intoleransi Muslim Rohingya di Rakhine, wilayah bagian Myanmar, disiksa bahkan terancam biogenosida oleh kelompok mayoritas. Tindakan brutal dan gila militer Myanmar dan ekstremis Buddha yang melakukan pembunuhan atau genosida terhadap Muslim Rohingya sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun. Terjadi penyiksaan dan pembantaian terhadap kaum Muslim di negara mayoritas etnis Buddha. Berikutnya ya, kerentanan juga terjadi kepada perempuan. Menurut data WHO, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat di masa pandemi virus corona. Dan yang lebih mirisnya lagi, pelakunya itu adalah suaminya sendiri.
Nah, meningkatnya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan ini didominasi oleh kekerasan seksual. Ini terjadi urgensi yang memang harus diperhatikan oleh masyarakat. Nah, akan tetapi ada kabar baiknya, dalam beberapa tahun terakhir ini sudah terlihat adanya kesadaran masyarakat akan beberapa pentingnya payung hukum dalam memberikan perlindungan bagi para korban. Ya, berikutnya sudah itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Desi berkaitan dengan telah menyampaikan di materi yang keempat. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyaksikan pemaparan konsep yang kelima tentang kunci sukses di abad 21 yang akan disampaikan oleh Bapak Burhanuddin Rabbani dan Bapak Mu'adz. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Danu. Langsung saja kami sampaikan terkait dengan konsep 5 yaitu kunci sukses di abad 21. Nah, kalau kita mencermati di topik yang keempat yaitu tentang kerentanan dunia dan kerentanan perempuan itu terdapat beberapa penyebab. Nah, adapun penyebab tersebut antara lain yang pertama yaitu kurangnya rasa toleransi, terus kemudian masih kentalnya etnosentrisme. Yang ketiga adalah adanya stigma perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Nah, untuk menjawab dari kerentanan dunia dan kerentanan perempuan ini akan dijawab oleh saudara kami, Pak Ahmad Muarif. Langsung saja waktu kami persilahkan. Baik, kunci sukses untuk menghadapi abad ke-21 yaitu kita perlu membekali diri kita dengan keterampilan 4C. 4C di sini yaitu creativity, communication, critical thinking, dan collaboration. Yang pertama adalah creativity. Ini berkaitan dengan kreativitas kita dalam menanggapi masalah atau isu dari berbagai sisi atau sudut pandang yang harus dikembangkan di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta masyarakat yang harmoni. Kemudian yang kedua, communication. Jadi kita perlu membekali diri kita dengan komunikasi yang intens dan efektif sehingga akan menciptakan hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Jika komunikasi berjalan dengan baik tanpa ada kesalahpahaman, maka akan meminimalisir terjadinya konflik yang berkaitan dengan diskriminasi, intoleransi, etnosentrisme, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah critical thinking. Jadi diri kita ini juga perlu berpikir kritis ya, yang ditanamkan sejak dini, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, terutama untuk menanggapi isu yang dapat memicu konflik. Masyarakat yang kritis akan adanya informasi hoax akan meminimalisir terjadinya konflik horizontal maupun konflik vertikal. Yang terakhir adalah collaboration. Di perbedaan yang ada di tengah masyarakat sebaiknya ditanggapi dengan baik, menjadikan perbedaan itu sebagai anugerah atau karunia dari Tuhan yang harus disyukuri, bukan sebagai ancaman. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan di tengah masyarakat baiknya dijadikan sebagai sarana untuk saling berkolaborasi dalam rangka membangun dan memajukan negara. Itu adalah kunci sukses untuk menghadapi era di abad ke-21. Ya, baik, terima kasih Bapak Burhanuddin dan Bapak Ahmad Muarif telah memaparkan di materi konsep yang kelima. Di akhir kita akan melihat pemaparan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kebinekaan global. Tentunya nanti akan dipaparkan kepada Ibu Desi Ratnawati sebagai panelis materi di siang hari. Kepada Ibu Desi Ratnawati, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Danu kesempatannya. Kami melanjutkan terkait poin aplikasi, bahwasanya barang-barang yang saya pakai ini seperti handphone berasal dari Korea, dan laptop dari Amerika Serikat, dan masih banyak lagi barang-barang yang setiap hari kita pakai berasal dari negara-negara lain. Kita tidak dapat memungkiri bahwa kita sebagai warga dunia saling terhubung satu sama lain dan saling membutuhkan antara negara satu dan negara yang lainnya. Satu negara dengan negara lainnya memiliki karakteristik yang berbeda dan beragam. Perbedaan ini tidak memisahkan jarak antar bangsa-bangsa dunia, namun sebaliknya, kita sebagai warga dunia bisa saling melengkapi kekurangan dan kelebihan satu sama lain sehingga menciptakan suatu keharmonisan dalam keberagaman. Saya kembalikan ke moderator Pak Danu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikian tadi
untuk pemaparan 5 materi di topik yang pertama tentang kebinekaan global. Satu poin yang bisa kita ambil adalah pada hakikatnya manusia itu kodratnya diciptakan secara untuk beragam. Tapi keberagaman itu tidak menutup kita dalam menjalin komunikasi. Learning to be, belajar untuk menjadi dirinya sendiri, learning to do untuk melakukan, dan learning together, belajar untuk bersama-sama merupakan salah satu kunci sukses di abad 21. Demikian satu pemaparan materi yang kita laksanakan, kita paparkan di kesempatan siang hari ini. Akhir kata saya tutup, terbang tinggi burung merpati, hinggap lama di pohon mahoni. Mari kita saling menghormati, hidup nyaman dalam harmoni. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.